Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kembali kajian kitab Taqriratus Sadidah yang disusun oleh Said Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita memasuki bab baru yang sebelumnya kita sudah membahas bab tentang sujud sahwi. Sekarang kita memasuki bab sujud tilawah. Yang sudah pernah kita bahas di awal bahwa sujud di dalam agama kita ini hanya ada 4 macam sujud. Selain dari 4 macam sujud itu tidak diperbolehkan kecuali memang ada hal tertentu seperti udzur sakit, itu kan lain cerita. Tapi kalau sujud dengan niat sujud, walaupun litaqarrub ilallah, walaupun ingin mendekatkan diri kepada Allah atau doa dengan dia sujud tersebut, maka hukumnya haram. Ada yang nanya, lah kalau sungkem kepada orang tua, yang sungkem itu kan orang tua duduk di kursi, kemudian si anak jongkok dan mencium dengkul atau lutut atau kaki dari orang tua tersebut. Apakah ini dinamakan sujud? Jawabannya tidak. Sujud itu adalah menempelkan kening ke lantai, keningnya ditaruh di lantai dengan takzim untuk yang di depannya dia tersebut. Inilah sujud namanya. Tapi kalau mencium dengkulnya orang tua atau malah kakinya orang tua, tidak sampai menempelkan kening di hadapan orang tua tersebut ke lantai, maka bukan dinamakan sujud. Kalau dikatakan tidak boleh kita membungkukkan badan di hadapan manusia. Loh, sekarang kalau kita mau mencium kaki orang tua, masa nggak bungkuin badan kita? Masa kaki orang tua yang kita angkat ke atas untuk kita cium? Yang geblak ya orang tuanya. Bu, saya mau cium kakinya ibu tapi diangkat gini. Tapi saya tidak mau membungkukkan. Jadi kakinya ibunya yang diangkat untuk dicium kakinya. Ya, goleng itu ibunya. Ya kan? Ini lucu kadang-kadang orang-orang sekarang ini. Nah, kemudian kembali lagi ke sujud yang disyariatkan ini, salah satunya adalah sahwi yang sudah kita bahas. Kemudian sekarang tilawah. Dikatakan tusannu sajdatu tilawah. Sunnah untuk melaksanakan sujud tilawah ini bagi 3 orang. 3 orang yang dimaksud adalah lil qari. Lil qari ini maksudnya yang membaca. Ya, bukan qari nama orang ya. Yang membaca ayat-ayat tertentu, ada 14 ayat di dalam Al-Qur'an yang disunahkan sujud tilawah. 1 yang membaca, 2 was-sami'. Sami' ini adalah orang yang terdengar bacaan tersebut. Wal mustami'. Mustami' ini adalah orang yang mendengarkan. Apa bedanya nanti kita bahas. Yang mendengarkan ayat-ayat sunnah sujud tersebut. Wa yata'akkatu sujud lil mustami' idza sajadal qari. Dan orang yang memang mendengarkan itu lebih ditekankan untuk sunnah sujud sujud tilawah apabila si pembaca juga sujud tilawah. Ya, jadi lebih ditekankan lagi untuk sujud tilawah juga ketika dia lihat yang baca itu juga sujud. As-sami', maksud sami' ini apa? Alladzi la yaqsidul istima', yang tidak maksud untuk mendengarkan, ya terdengar tadi itu bahasa kita. Terdengar. Jadi bukan dengan niat untuk mendengarkan, tapi terdengar. Wal mustami' alladzi yaqsidul istima', yang dia memang sengaja mendengarkan, itu namanya mustami'. Wa hiya fi 14 maudhi'an minal Qur'anil Karim, ada 14 ayat yang disunahkan untuk sujud tilawah di dalam Al-Qur'an. Ya, jamaah ba'dhum fi qali bi a'raf ra'din nakhli subhana maryama bi hajji bil furqanin binamlin wal bil hujuri wabil juruz bi hamim najmin tasya. Ini apa nadhamnya, singkatan dari ayat-ayat yang disunahkan atau surat-surat yang disunahkan untuk sujud tilawah. Ini baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Sujud tilawah itu bisa dilakukan di dalam sholat ketika kita sholat, ataupun ketika kita di luar sholat, sama. Kesunahannya sama maksudnya.
Apakah bisa jadi wajib? Ya, wajibnya ketika imam sujud tilawah maka makmum wajib sujud tilawah. Kalau tidak, makmumnya tidak boleh sujud tilawah kalau imamnya tidak sujud tilawah. Bahkan bisa batal sholatnya si makmum kalau dia sujud tilawah dewean sedangkan imam tidak sujud tilawah. Kemudian syurutus sunniyati sujud tilawah sutatun. Syarat-syarat kesunahan sujud tilawah ini ada 6. Yang pertama, antakunal qiraah masyru'ah kharaja bi qiraatul junubi wa nahwihi wal qiraatu fi nahwi ruku'. Membacanya memang membaca yang berpahala membaca tersebut, bukan seperti orang junub membaca, kan haram. Atau ketika orang ruku' dia kemudian membaca ayat-ayat yang disunahkan sujud sahwi, sujud tilawah, kan tidak pada tempatnya, maka tidak disunahkan seperti itu. Tapi kalau membacanya di luar, membacanya itu ibaratnya membaca Quran yang berpahala di situ, itu disunahkan sujud tilawahnya. Yang kedua, antakuna qiraah maqsudah kharajabi qiraatun naim wasakran wasahi. Membacanya itu memang tujuan membaca, bukan orang yang gila mungkin ya, atau orang yang ngelindur tidur sambil mimpi membaca Quran. Ada kan gitu, Masya Allah, ada orang yang mimpinya itu Quran, jadi ngelindurnya itu ngigaunya itu baca Quran. Kemudian wasahi, orang yang lupa mungkin pikun atau tahu-tahu baca itu, maka tidak disunahkan kalau itu. Kemudian yang ketiga, antakunal qiraah li jami ayati sajadah, dan membaca ayatnya lengkap, bukan suratnya ya, ayatnya. Membaca ayat tersebut secara lengkap, bukan sepotong atau akhir dari ayat tersebut yang langsung dengan maksud dia sujud tilawah, sedangkan dia tidak membacanya dari awal ayat, maka tidak disunahkan. Ya, minimal ayat utuh yang dia baca itu yang disunahkan untuk sujud tilawah. Kalau tidak, maka tidak disunahkan sujud tilawah. Yang kelima, yang keempat, antakunal qiraah min qari' wahidin, dan qiraahnya itu keluar dari pembaca satu orang, bukan rame-rame bacanya. Ya, tapi satu orang. Jadi dia sujud tilawahnya itu dengan bacaan dari orang lain atau dia sendiri yang membaca. Antakuna fi ghairi sholatil janazah, dan bukan di waktu sholat jenazah. Karena sholat satu-satunya yang tanpa rukuk dan sujud hanya sholat jenazah. Dan inti dari sholat jenazah itu adalah hakikatnya mendoakan mayit, bukan menyembah mayit, tapi mendoakan mayit. Karena as-sholah secara bahasa ad-doa. Nah, secara bahasa doa itu. Kemudian yang keenam, alla yutawwil fasl bainal qiraah wa sujudi urfan, dan tidak terlalu panjang antara setelah membaca ayat tersebut dengan sujud. Misalnya habis membaca ayat tersebut kemudian ngopi dhisik atau apa dhisik kemudian dia sujud, maka sudah hilang kesunahannya. Tapi segera setelah ayat itu dibaca, segeralah dia untuk sujud tilawah. Jadi segera. Dan untuk orang yang sholat ada tambahan lagi 2 syarat. Wa yuzadu fi haqqil musalli syaratan. 2 syarat bagi orang yang sholat. Tambahan ya. Yang pertama, alla yakuna ma'muman. Alla yakuna ma'muman. Kalau makmum tidak disunahkan sujud sahwi dengan bacaan imam ataupun bacaannya dia sendiri. Kenapa? Karena statusnya dia makmum, harus nurut sama imam. Kalau imamnya sujud sahwi, sujud tilawah, maka makmumnya wajib ikut. Kalau enggak, batal sholat si makmum. Kalau imam tidak sujud tilawah, makmum tidak boleh ikut. Kalau ikut, batal sholatnya si makmum juga. Ya, kalau enggak ikut. Yang kedua, alla yaqsida sujud faqat bi qiraatil ayah. Dan ketika dia membaca seperti surat Al-Alaq ya, dia membaca ayat tersebut dengan memang tujuan ingin sujud tilawah. Kalau ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi niatnya memang kepingin sujud tilawah, maka dia milih ayat tersebut. Ini tidak boleh.
Nggak bisa kalau gitu. Apakah membatalkan sholat ketika dia memang niat untuk apa namanya sujud tilawah dan niat, jadi bacanya tadi niat membaca qiraahnya saja, jadi campur gitu, dikatakan fala yubtil, tidak batal memang sholatnya. Tapi kalau dia niat sujud saja. Kemudian arkanus sujud tilawah kharijas shalah, ini ada rukun sujud tilawah di luar sholat. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah binallah faqina fid din tamin hadikum salahan man wasafuna sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Dari Muhammad bin Amin.